Di rumah kamu sering mati listrik? Terus kamu ngapain kalau lagi mati listrik? Sesekali coba keluar saat listrik mati tengah malam, terus lihat ke langit. Samar-samar kamu bisa lihat kalau langit ternyata seperti berselimut awan tipis. Nah, itu adalah galaksi tempat tata surya kita berada. Matahari beserta seluruh planetnya, termasuk bumi, saya, kamu, mantan kamu, dan pacar barunya juga tinggal di sini. Bukan pusat galaksi, tapi di salah satu lengannya, cukup jauh dari pusat galaksi. Kira-kira jaraknya 25.000 tahun cahaya. Seperti Squidward, galaksi kita berlengan banyak. Tata surya kita tinggal di salah satunya. Kira-kira di sini. Tetangga terdekat kita, Proxima Centauri, berjarak 4 tahun cahaya. Bumi bukan pusat tata surya seperti kepercayaan nenek moyang kita zaman dulu. Bahkan, matahari yang kita orbit hanyalah salah satu dari bintang yang biasa-biasa aja di pinggiran galaksi. Kebudayaan Yunani kuno mengenalnya sebagai Via Lactea atau jalan susu, karena bentuknya yang seperti susu tertumpah. Diambil dari cerita mitologi tentang air susu Dewi Hera yang tertumpah ketika menyusui Hercules. Kebudayaan barat modern mengenalnya sebagai galaksi Milky Way, translasi literal dari Via Lactea. Tetapi di Indonesia, galaksi ini dinamakan galaksi Bima Sakti. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Yuk kita bedah. Tersebut dalam sebuah cerita kuno, ada seorang ksatria dengan kekuatan yang teramat besar. Tapi dia lugu dan agak naif. Begitu lugunya, sampai-sampai dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memperalatnya, termasuk guru yang paling dihormatinya. Sang guru lebih berpihak pada murid lain yang lebih disayanginya. Kalian ada yang mengalami seperti ini? Saya pernah diginiin sama guru, tapi memang sayanya aja yang bego di kelas. Suatu ketika, sang guru memerintahkannya untuk mencari air kehidupan sebagai prasyarat mencapai kesejatian hidup. Air ini dianggap tersimpan di belantara pegunungan. Karena ketaatannya pada guru sekaligus karena kepolosannya, dia bersedia menjalankan perintah tersebut. Padahal maksud guru yang sebenarnya adalah ingin mencelakakannya demi murid yang lain yang lebih disayangi. Air kehidupan itu disebut berada di sebuah puncak gunung yang angker. Gunung itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan bisa membuatnya celaka atau bahkan binasa. Yang suka naik gunung, hati-hati ya. Selanjutnya, sang ksatria pun berangkat menuju tempat yang ditunjukkan gurunya. Memasuki hutan lebat, mendaki tebing curam, menyusuri anak sungai, semua dia lakukan. Sesampai tempat yang dimaksud, ternyata dia tidak menemukan benda yang disebutkan gurunya. Malah sebaliknya, dia bertemu 2 makhluk bengis yang berusaha membunuhnya. Melawan satu musuh mungkin gampang, tapi melawan 2, ibarat kamu lagi jalan kaki pulang sekolah sendirian, terus dicegat sekawanan murid bengal dari sekolah lain, bersenjata parang dan roda gigi. Repot bro. Karena kekuatannya, 2 makhluk itu mampu dilumpuhkan. Tetapi air kehidupan itu tidak mampu dia temukan. Dia pun kembali menemui gurunya untuk meminta tambahan keterangan. Sang guru pun mengatakan bahwa dia hanya bermaksud mengujinya sebelum memberitahu bahwa air kehidupan itu berada di dasar lautan. Dan ksatria ini pun mengemban tugas dari gurunya. Ketika memasuki lautan, dia diserang seekor ular naga yang begitu besar. Murid yang dicelakakan oleh gurunya ini berusaha mati-matian mempertahankan diri. Berhari-hari dia berjuang, mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan. Sang naga membawanya terbang ke langit dan terus melilitnya sampai dia sesak nafas. Dan melihat selaput kabut yang dililit oleh bayangan hitam, nenek moyang kita pun menduga bahwa itu adalah sang ksatria yang sedang berjuang mati-matian mengerahkan seluruh kesaktiannya melawan lilitan ular naga. Cerita itu adalah cerita tentang Bima yang dicelakakan oleh gurunya sendiri yang bernama Dorna dalam kisah Bima Suci. Jadilah, galaksi kita bernama galaksi Bima Sakti. Entah setiap kapan. Yang pasti, setelah ajaran agama Hindu masuk ke Nusantara. Karena kisah itu adalah bagian dari kisah Mahabharata dari India yang diadaptasi menurut selera Nusantara. Salam.